Salam jumpa dengan saya, belajar matematika. Belajar matematika itu sangat mengasihkan, menyenangkan. Tetap jaga protokol kesehatan. Matematika, yes! Materi kita adalah bab 2, koordinat Kartesius. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan kamu mampu: pertama, menjelaskan pengertian titik koordinat; 2, menggambar titik pada koordinat Kartesius; 3, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan titik koordinat. Posisi titik pada bidang koordinat. 1. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. 2. Membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. 3. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Titik koordinat. Koordinat adalah pasangan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk XY. Dalam bentuk XY, di mana X adalah absis dan Y adalah ordinat. Contoh, titik A koordinatnya 35, maka X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat Kartesius. Jadi di sini ada cara membaca letak titik pada sistem koordinat Kartesius ya, sebagai berikut. A. Gunakan titik asal 00 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A koordinat XY. B. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. C. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah satuan pada arah tegak, arah ke atas atau arah ke bawah. Perhatikan bidang Kartesius yang ada di samping. Jadi bidang Kartesius itu terdiri dari 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar atau yang horizontal, sumbu Y adalah yang tegak atau yang vertikal ya. Jadi tadi titik asalnya dari 00. 00 itu adalah ini. Titik 00 ini adalah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi dari sini acuan kita, dari titik 00. Jadi kalau dia ke kanan, melangkah ke kanan itu positif, melangkah ke kiri itu negatif. Untuk X ya. Untuk Y ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, jadi untuk yang mendatar dia melangkah kalau tidak ke kanan ke kiri. Sumbu Y atau yang vertikal kalau tidak ke bawah ke atas. Dari gambar tadi maka kita peroleh koordinat titik A ya, dari titik 0 tadi berangkat melangkah 5 satuan ke kanan, berarti X-nya 5, dilanjutkan ke atas 2 satuan, berarti Y-nya 2. Jadi koordinat titik A 5, 2. Ini tadi titik A, B, C, dan D ya. Jadi titik A ini
kita berangkat dari 00, titik 00. Berarti dia ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, 2 ke atas. Berarti titiknya 5, 2. Kemudian titik B. Kita berangkat dari titik 00. Berarti dia ke kiri. 1, 2, 3. Kalau ke kiri dia negatif. Berarti X-nya negatif 3. Kemudian ke atas 2. Berarti koordinatnya negatif 3, 2. Titik C, berangkat dari 0, berarti dia ke kiri. Berapa langkah ke kiri? 5, berarti negatif 5. Baru ke bawah. Berapa langkah ke bawah? 3, berarti negatif 3. Maka koordinatnya negatif 5, negatif 3. Titik D, kita selalu berangkat dari 0, ya, 0, 0. Maka ke kanan. Berapa di ke kanan? 3 langkah. Baru ke bawah 4 langkah. Kalau ke bawah dia negatif. Berarti koordinat titik D 3, negatif 4. Kita lihat masalah yang berhubungan dengan titik koordinat. Gambarlah titik K21, L81, M87, dan N27 pada bidang koordinat. Hubungkanlah dengan garis lurus antara titik K dan titik L, titik L dan titik M dan titik N, serta titik N dan titik K. Bangun datar apakah yang terbentuk? Jadi untuk menentukan bangun datar apa nanti yang terbentuk jika titik-titik itu kita hubungkan dengan garis, maka penyelesaiannya perhatikan ya. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik K. Titik K. Titik L. Titik M. Titik N. Ya. Titik K tadi 21, M81, M87, N27. Maka setelah kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis, maka diperoleh ya segi 4. Segi 4 itu apa namanya? Apakah persegi atau persegi panjang? Nah, untuk menentukannya kita lihat dulu petak-petaknya ini untuk panjang dan lebar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak. Ke atas juga 6 petak. Berarti sisi-sisinya sama. Jadi kalau segi 4 sisi-sisinya sama, disebutlah dia persegi. Maka bangun datar yang terbentuk adalah persegi. Jaga, ikuti protokol kesehatan matematika